Ramadan menjadi momen istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia termasuk di Swedia dan kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana suasana Ramadan di Swedia bersama dengan Sri Lestari Diaspora Indonesia di Lund, Swedia. Selamat siang waktu Swedia, Mbak Sri. Halo Kak, selamat siang waktu Swedia. Bagaimana Ramadan di sana, puasa di sana rasanya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, apakah ada yang berbeda atau sama saja seperti hari-hari biasanya atau seperti apa? Ya gini Mbak, Swedia itu kan negara yang cukup ke atas ya, atau di lintang utara. Jadi di sini tuh suhunya cukup dingin. Di musim semi sekarang itu suhunya juga masih berkisar di antara 0 sampai 6 derajat. Nah, jadi Ramadan di sini tuh selain kami harus puasa di suhu yang cukup dingin, namun juga karena komunitas Indonesia di sini tuh tidak cukup banyak, jadi kita tuh masih kurang itu acara-acara seperti yang di Indonesia, seperti takjil kayak gitu, atau seperti pasar Ramadan gitu juga nggak ada sih di sini. Jadi nggak ada war-war takjil atau ngabuburit bersama ya? Nggak ada, Mbak. Tapi untungnya di sini PPI-nya cukup aktif, jadi kita sering bikin acara bersama gitu dan Mhm. bareng diaspora-diaspora juga yang di sini. Terus bagaimana dengan aktivitas dengan orang selain diaspora? Apakah di sana toleransinya cukup tinggi? Alhamdulillah di sini cukup terbuka, Mbak, terhadap umat muslim juga di Swedia dan juga para teman-teman internasional. Dia juga kadang juga ikut, Mbak, acara PPI di Scania ini. Jadi kita juga sering memperkenalkan juga budaya Indonesia untuk teman-teman internasional. Seberapa sering sih acaranya bersama PPI atau bersama komunitas Indonesia di sana, terlebih di bulan Ramadan seperti ini? Kalau di bulan Ramadan ini biasanya selain PPI mengadakan acara buka puasa bersama, kadang juga ada beberapa diaspora yang open house gitu, Mbak. Jadi Hmm. kami para pelajar diundang ke rumah diaspora dan kita sering makan-makan bareng, kita potluck bareng, Mbak. Jadi di sini tradisinya tuh kita potluck, jadi kita bawa makanan kita gitu. Hmm. Kita bawa makanan sendiri-sendiri. Kalau di sini berebutan takjil, kalau di sana bawa masing-masing takjilnya ya. Iya, bawa masing-masing takjilnya. Apakah kumpul-kumpul seperti itu cukup mengobati rindu dengan tradisi-tradisi di Indonesia dan tradisi apa di Indonesia yang apalagi selama bulan Ramadan ya, itu benar-benar dirindukan? Ya Mbak, kan Ramadan tahun ini di Swedia itu jatuh di bulan spring ya, atau di musim semi atau di akhir winter. Jadi karena suhunya dingin, kita juga ada beberapa merasa kesepian ya Mbak, kalau suhunya dingin karena jarang keluar rumah. Nah, tradisi kumpul-kumpul bareng sama teman-teman Indo dan ngomong bahasa Indo sih Mbak, itu yang paling dirindukan di bulan Ramadan. Sama juga kita buka puasa dengan takjil seperti gorengan, kemudian es buah, itu benar-benar kita cari sih Mbak sebagai pelajar di sini. Kalau di sana berbukanya biasanya kalau lagi kumpul-kumpul gitu apa saja memang, Mbak? Berbuka menunya ya Mbak ya. Iya. Kalau kumpul-kumpul, ya tentu masakan Indonesia sih Mbak. Kita berusaha untuk membuat atau memasak makanan Indonesia, meskipun ya kadang bumbunya nggak lengkap gitu di sini karena masih belum terlalu familiar lah Mhm. Indonesia di Swedia. Baik, Mbak, di musim semi ini biasanya puasa di sana berapa jam? Untungnya kalau musim semi durasinya mirip Mbak sama Indonesia, Hmm. jadi ya sekitar 12 sampai 13 jam. Kalau di musim lain paling panjang biasanya berapa? Wah, kalau di musim lain mungkin seperti di summer atau musim panas, itu karena Swedia terletak di lintang utara ya Mbak, itu bisa sampai mungkin lebih dari 14 jam karena berbukanya bisa sampai jam 9 atau jam 10 Hmm. malam.
Mbak, menghadapi kendala-kendala yang terjadi kalau di musim dingin dan musim semi, dingin banget, jarang keluar rumah, jarang ketemu orang, kesepian, kalau di musim panas panjang sekali. Bagaimana biasanya mengatasi hal-hal tersebut, Mbak? Biasanya kami bekerja sama dengan PPI ya Mbak. Jadi kami memang berusaha untuk PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di wilayah Scania ini, kami berusaha untuk bikin banyak kegiatan Mbak. Karena pastinya untuk beradaptasi di negara orang, di suhu yang cukup ekstrim, itu kami perlu teman-teman yang sesama seperjuangan gitu ya Mbak ya di sini. Hmm. Dengan memperbanyak kumpul-kumpul sih Mbak biasanya. Teman senasib seperjuangan. Kalau tips and tricks yang secara pribadi Mbak lakukan apa? Selain memperbanyak aktivitas bersama diaspora. Oh, selain memperbanyak aktivitas bersama diaspora, di sini tuh biasanya kita selalu harus minum vitamin D. Hmm, Karena oke. di sini tuh kan kalau pas musim dingin jarang ada matahari, Mbak. Jadi kadang kita tuh bisa depresi gitu kalau nggak minum vitamin D. Baik, semoga puasanya lancar, terus diberkahi dan salam buat teman-teman diaspora di sana. Terima kasih Mbak Sri Lestari, diaspora Indonesia di Lund, Swedia telah bergabung bersama kami di Newsroom.